Masih kan kepikiran gimana caranya bongkar dan rakit CPU? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, matikan komputer dan lepas semua kabel yang terhubung. Yang kedua, lepaskan skrup di casing menggunakan obeng. Yang ketiga, mulai dari PSU, lepas semua kabel dan komponen seperti RAM, penyimpanan, dan motherboard. Selanjutnya, merakit CPU. Yang pertama, pasang motherboard ke casing dan kencangkan menggunakan skrup. Yang kedua, masukkan prosesor ke tempatnya lalu kunci agar aman. Yang ketiga, lanjut memasang RAM, penyimpanan, dan GPU. Yang keempat, hubungkan kabel PSU ke komponen-komponen tersebut. Yang terakhir, tutup casing lalu nyalakan. Jika CPU-nya menyala, berarti berhasil. Yang kedua, sebutkan komponen komputer dan berikan penjelasannya. Apa aja sih komponen komputer? Yuk aku jelaskan. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan utama tempat semua komponen terhubung. Yang kedua ada prosesor atau CPU. Adalah otak dari komputer yang memproses semua data. Yang ketiga ada RAM. RAM adalah memori sementara yang bikin kerja komputer semakin cepat. Yang keenam ada PSU atau Power Supply Unit, yaitu menyediakan listrik untuk semua komponen. Yang ketujuh ada sistem pendingin, heatsink atau fan, supaya suhu komponen tetap stabil dan tidak overheat. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi perangkat internal dan eksternal komputer. Yang pertama, perangkat internal merupakan komponen yang ada di dalam casing komputer dan langsung mendukung kinerja sistem. Nah, berikut contohnya. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai otak komputer yang memproses semua perintah. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dan untuk mempercepat proses kerja. Nah, yang ketiga ada hard drive berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan sistem operasi secara permanen. Dan yang keempat ada motherboard yang berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan semua komponen internal. Dan yang terakhir ada power supply yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik ke semua komponen. Nah, saya akan menjelaskan mengenai perangkat eksternal. Perangkat eksternal merupakan komponen yang berada di luar casing komputer dan digunakan untuk input, output, dan fungsi tambahan. Berikut contohnya. Nah, yang pertama ada monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan output visual dari komputer. Nah, yang kedua ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data berupa teks atau perintah. Yang ketiga ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk memudahkan navigasi dan pemrosesan. Yang keempat ada printer. Printer ini digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer. Yang kelima ada speaker. Speaker ini berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan output suara. Nah, yang terakhir yaitu external storage atau penyimpanan luar. Ini berfungsi untuk menyimpan data tambahan di luar sistem internal. Contohnya yaitu hard disk, flash disk, dan memory card. Terima kasih.